Iya, gimana kan? sih? Kok ini kita belum mulai ya syutingnya? Kak ini kita kapan sih mulai syutingnya? Aku udah nungguin supaya lama mulai. banget. Barusan kamu duduk situ. Biar mulai kita. Saya beneran di situ? Ya di situlah saya di sini. Saya salah. Bener Kita mulai. Kamu ngomong kamu. Aku abis ini ada meeting loh, abis itu aku udah syuting. Pokoknya hari ini agenda banyak banget. Aduh, bisa mulai nggak sekarang? Sorry banget ya, Biar ini kita ada mulai. kendala teknis. Ada kendala teknis. Teknis apa? Iya, udah, stop. Aduh, emosi. Bentar. Ngapain? Dari tadi ngatur-ngatur. Ini kendala teknis ini. Ini ngapain ngatur-ngatur? Biasa yang ngatur-ngatur yang pimpinan, bukan yang wakilnya. Ayo. Aduh. Oh, aduh, sorry banget. Aduh, Kak Mary gimana? Iya, Kak Marsanda, jadi sorry banget. memang ya aku selalu bilang nih. Ini bingung kan? Hidup memang nggak semudah kata-kata Mary Riana, ya kan? Tapi kan bukan berarti kita harus marah-marah, Betul. bukan berarti harus berkeluh kesah. Ya kita nikmati aja, sabar aja, tunggu yang tuan rumah kalau sudah siap Nggak bisa, baru Kak Mary. nanti. Nggak bisa. Kenapa Ya, sih Bang Hesa, kenapa sih seragam. nggak sabar banget? Kita belum. Ini nggak adil. Nggak ada janji. Ini syuting seperti hidup apa kan memang ini? nggak adil. Nggak adil ini. Bangsat. Kok kamu malah ketawa-ketawa? Kan kamu bisa marah-marah. Ya, jadi gagal deh. Tarik nafas. Oke. Nah, hembuskan. Udah, hidup itu indah, asalkan kita bisa mensyukurinya. Nah. Jadi nikmati aja. Mumpung aku masih ada nikmatin waktu. deh. Ini aku duduk sini atau di sini? Gitu. Gantian. Jangan sampai marah-marah lagi. Thank you Marshanda. Aduh, bagus banget ya aktingnya. Tapi persoalannya adalah, Iya, kenapa sih aku disuruh galak kok kayak gitu? nah Marshanda ini kan protagonis banget ya. Iya. Tadi kita suruh Karakternya. marah-marah. Iya, kita Di suruh marah-marah nggak film-film. cocok. Tetap manis gitu loh, tetap tersenyum. Kamu lebih nyaman jadi berakting protagonis atau antagonis sih sebenarnya? Sebetulnya aku tuh sempet jenuh banget loh berperan selalu jadi protagonis. Sampai di tahun 2008 aku pernah request sama produser yang lagi memperkerjakan aku sebagai pemainnya, please kasih aku peran antagonis. Oh gitu. Serius? Walaupun kemarin di beberapa film terakhir kan sebenarnya filmnya tentang apa masalah-masalah rumah tangga. Tapi aku protagonisnya. tetap protagonisnya. ya? Iya, terus begitu aku request dikasih loh sama dia. Tapi cuma bertahan 3 episode, dia bilang, Cak, cetakan muka kamu tuh dari sananya harus protagonis emang. Oke. Masyarakat tuh nggak suka ketika kamu jadi antagonis, jadi nggak pada nggak mau nonton. Nah, Aku ini nggak ngerti kenapa. Nah, padahal ya kalau kita lihat kehidupan di balik layarnya Marshanda itu kan penuh roller coaster. Makanya kita angkat tema kita Life is Roller Coaster. Tapi ada satu pertanyaan menarik ini buat Marshanda yang harus jawab banget nih. Oke. Kalau Marshanda itu lebih suka duduk di depan dan kemudian menghadapi tantangan atau di barisan depan untuk menghadapi tantangan hidup, atau duduk di belakang ikut arus aja dan main aman. Menurut aku cita-cita kita dalam hidup itu harusnya adalah untuk tahu kapan kita harus duduk di depan menjadi fighter dan kapan kita harus duduk di belakang let go and let God. Jadi goalnya adalah wisdom, kebijaksanaan. Menurut aku itu. Bicara soal kebijaksanaan, Kak Mary nih. Iya, Melihat karena Marshanda. kalau aku ngelihat Marshanda yang tadi tuh sebenarnya memang bukan Marshanda yang marah-marah ya. Karena aku tahu tuh Marshanda yang sekarang tuh lebih bisa meng-embrace every situation. Lebih sabar, selalu punya hikmah, ya kan. Walaupun memang hidupnya kayak roller coaster. Seberapa roller coasternya sih hidup Marshanda? Jujur kayak aku rasa sama dengan semua orang di dunia ini sih. Cuman nggak semua orang roller coasternya tuh terpublish. Bener nggak? Ya. Pasti semua orang punya up and down-nya gitu. Cuman gak semua orang share secara terbuka gitu kepada followersnya, kepada orang yang kenal dia. Banyak yang ya udah di-keep untuk dirinya sendiri aja. Padahal mereka juga evolusi, mereka bertumbuh karena challenge roller coaster yang mereka hadapin juga gitu. Nah, ini ada menarik nih Kak Mary dan juga teman-teman. Marshanda pernah posting sesuatu quotes begitu, mantra of the day ya. Kita akan lihat sama-sama mantra of the day yang diposting oleh Marshanda. Bertuliskan mantra of the day, I love my life, I love my life. Kenapa sampai ditulis berulang-ulang dan apa maknanya? Dari aku SMA emang aku suka nulis itu ya di diary. Jadi ada sempat satu halaman full tulisannya kecil-kecil banyak banget, mungkin berapa ratus. I love my life, I love my life, I love my life, I love my life. Karena memang aku merasa itu. Even though your life dalam sebuah roller coaster yang Doesn't matter. doesn't matter. Aku tetap percaya bahwa segala roller coaster itu tujuannya adalah indah dan memang aku diberikan roller coaster karena Tuhan percaya aku mampu menghadapi semua itu dan nggak pernah berubah ya mindset aku bahwa aku dilahirkan ke dunia dengan misi yang besar, dengan misi yang mulia. Jadi apapun cobaan yang aku hadapin, Tuhan nggak akan pernah lepas tanganku. Memangnya kamu tahu misi kamu apa?
Misi aku untuk serving others, untuk menolong banyak orang. Tapi lewat journey experience yang aku hadapin sendiri secara real dan lewat pengetahuan dan ilmu yang aku pelajarin. Cool. Bang Hensat. Tadi pas role play itu ya, acting itu, semakin sadar saya bahwa saya bukan Reza Rahardian. Nggak usah pakai role play juga harusnya sadar sih. Maksudnya kok lu baru sadar gitu sih? Ya ternyata nggak gampang gitu ya. Memain peran itu nggak gampang gitu. Iya. Tapi bukannya udah sering nih marah-marah dan sering ini Oh itu terbawa peran? terbawa peran. Atau terbawa arus ya? Bawa arus politik maksudnya. Ini kita ganti aja nih. Oke, gimana Bang? Ya ini masih terkait dengan perannya. Suka ketukar-tukar nggak sih? Dalam hidup kamu itu tiba-tiba merasa harus memainkan peran tertentu dan harus mengikuti skenario yang ada gitu. Misalnya nih, habis syuting film, terus balik normal ke kehidupan nyata ya. Terus merasa masih dalam saya masih syuting film nih sehingga gejolak emosinya tuh masih terbawa dari yang emosi di film ke kehidupan nyata. Ternyata itu adalah pantangan terbesar seorang aktor. Dan aku baru tahu kalau itu nggak boleh membawa peranan kita ke dalam kehidupan nyata kita, itu mungkin 5 tahun, 6 tahun lalu. Baru sadar. Baru dikasih tahu oleh pemain yang lebih senior dari aku dan sutradara. Dia bilang kalau kita membawa karakter kita ke rumah, ke kehidupan pribadi, keluarga kita akan hancur, kehidupan kita yang sesungguhnya akan berantakan. Kadang nggak sadar. Iya, dan itu banyak banget terjadi dengan aktor-aktor di manapun itu gitu. Jadi secara psikologis tuh memang sebagai aktor kita setelah kita selesai syuting, kita harus balik ke rumah dalam keadaan titik nol lagi gitu. Menjadi kalau aku Caca ya Caca gitu. Aku sampai setelah syuting film yang kemarin, aku bikin list karakter aku di film itu namanya Alina. Karakter dia tuh apa aja, aku bikin listnya. Sifatnya apa, kecenderungannya apa, positifnya apa, negatifnya apa. Di kolom sebelahnya aku tulis Caca, dia itu seperti apa aja. Lalu aku melakukan meditasi dan visualisasi supaya aku bisa berpindah dari Alina kembali ke Caca. Dan trikinya adalah kalau kita nggak tahu diri kita tuh apa. Jadi kolom yang keduanya kosong. Nah loh, gue nih yang mana ya, gue nggak kenal diri lagi. Nah itu bahaya. Jadi kita harus kenal dulu kita yang original tuh seperti apa. Nah itu tadi sorry Jo, satu lagi itu menarik tadi yang I love my life itu. Ada alasan tertentu nggak pada saat kamu tulis I love my life berkali-kali itu? Kejadian apa yang bikin itu? Enggak sih, jadi aku merasa kebahagiaan itu kayak apa namanya itu generator power plant, mesin itu power plant. Jadi happiness itu sesuatu yang kita generate, bukan sesuatu yang jatuh dari langit untuk kita. Kalau kita bisa terus-menerus mengenerate kebahagiaan, rasa happy dan rasa cinta kepada hidup kita, maka dia yang akan terus kita rasakan dan energi itu akan berbalik jadi realita kita. Tapi kalau kita melakukan yang sebaliknya, kita fokus kepada yang negatif, nah itulah yang menjadi realita kita gitu. Jadi ketika aku fokus I love my life dalam hati, dalam tulisan, dalam kata-kata, itulah yang akan menjadi realita hidup aku dan itu yang aku sungguh-sungguh rasakan. Genuine secara tulus. Oh Nah, oke. kalau menurut Gian Rahardian sesama aktor. Gian Rahadian. Sama brewoknya Apa? soalnya. Iya. Gimana Gian? Kok gitu sih? Kenapa emang Maksudnya lu apa gak tuh? terima? Ya, boleh aja. Tapi menarik tadi Caca. Apaan yang menarik? Pernyataannya tadi. Lu sabar dengerin gue dulu gak Pak? Iya. Ini udah selesai belum sih? Yang menarik yang pertama adalah bahwa kalau karakter itu nggak boleh dibawa ke rumah. Itu pertama. Dan menurutku para pejabat kita cocok banget jadi aktor ya. Karena pada saat kampanye dan pada saat menjabat itu Beda-beda. dia kembali ke titik nol. Iya, iya, Benar. Pada saat kampanye acting tuh baik Kayak sama beli rakyat. bensin ya, kembali ke titik nol ya. Titik nol Yang ini lagi pas kosong ini menjabat. ya? Iya. Tapi yang menarik Makin ngeri adalah Itu bagian boleh nggak ice gua boleh, ngomong Pak? dulu deh? Boleh nggak gua ngomong dulu Iya, iya. tadi ini? Maaf. Pak. Kakak Caca, Ya. nggak semua orang ngerti blueprint hidupnya. Nah, momen apa Kakak Caca nih akhirnya nemu, oh aku tuh hidup untuk tadi melayani orang, memberkati orang segala macam. Karena banyak orang yang sampai umur tertentu bertanya, gua buat apa sih hidup tuh? Nggak semua orang bisa dapat itu. Momennya apa? Karena keingintahuan yang besar dan benar-benar melakukan aksi nyata untuk mencari tahu lewat baca buku, lewat pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, lewat mentor, supaya aku mengenal aku untuk apa ada di sini,
my big why, reason aku apa, alasan aku apa melakukan semua hal tadi, mission aku itu. Jadi aku mencari ya lewat pencarian diri. Tapi kenapa aku bisa melakukan pencarian diri? Karena ingin tahunya tuh besar banget. Aku rasa orang tuh ketika dia end up di titik yang gue buat apa ya ada di sini, siapa ya gue? Dia penasaran aja, tapi keingintahuannya tuh tidak segitu besarnya sampai dia rela menginvestasikan waktu, energi secara finansial, secara fisik, secara hati, apapun itu untuk melakukan aksi nyata untuk pencarian diri itu. Gitu. Nah, singkat saja nih, melakukan sebuah pencarian diri. Orang kan juga berbeda-beda ya. Kadang di titik itu, kadang orang kan hanya berdiam diri karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Apakah tiba-tiba dapat mentor atau cari mentor atau seperti apa? Itu tuh seperti apa sih jalannya semesta di hidup Marsyanda untuk menemukan diri itu, mencarinya itu gimana? Apakah mentor tiba-tiba datang, lingkungan tiba-tiba datang, atau benar-benar literally mencari action gitu? Kesadaran itu muncul. Aku rasa kayaknya semua orang ketika mereka masih kecil, mereka itu tahu mission mereka apa. Tapi kita grow up, kita tumbuh besar dengan program-program di masyarakat, maksudnya programming di pikiran kita gitu ya, bahwa oh kita harus ini yang benar, ini yang salah, ini nilai-nilai yang harus kita ikutin. Sehingga kita sampai lupa gitu kita yang original tuh apa. Nah kita makanya tumbuh besar, kalau aku ya mencari mentor, guru-guru, buku-buku, informasi, edukasi dan sebagainya. Sampai aku di titik yang oke, aku melihat ke dalam aja sekarang. Kayaknya itu yang lebih original, yang aku tahu sebetulnya yang aku cari itu ada di dalam semua jawabannya. Jadi udah sedang tidak di tahap, ya udah nggak apa-apa aku belajar for fun, bukan untuk mencari diri atau mencari jawaban. Tapi untuk for fun aja gitu. Wow, ini memang proses yang dulu Marsyanda pernah tekuni ya, tapi sampai sekarang aku masih benar-benar kagum-kagum dengan proses diet itu. Apakah itu bagian dari tadi Marsyanda bilang sangat keras dengan diri sendiri, harus sempurna begitu? Atau gimana sih Marsyanda? Itu karena aku mau syuting series yang menyuruh aku turun berat badan. Sesimpel itu, kalau nggak ada Itu sampai ditulis di kontrak, aku harus turun berapa kilo, 20-an. 15 sampai 20 lah, terus udah gitu sampai mesti kirim report, foto tiap 2 minggu sekali, foto timbangan dan foto tubuhku, foto badanku pakai pakai baju kayak tank top sama celana pendek gitu, terus udah gitu dikirim fotonya, terus aku mesti foto pakai timbangannya harus ada kakiku, jadi aku harus ada, jadi nggak ketahuan nggak bisa bohong. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada kebutuhan syuting itu, kamu akan diet juga nggak? Aku sebetulnya nyaman sih dengan berat badanku. Apapun itu ya, yang penting aku sehat, yang penting aku fit, yang penting aku makan dengan baik, yang penting aku olahraga, itu sih kalau aku. Nah, terus ketika sudah melakukan proses diet dan kemudian di tubuh yang ideal begitu, ada perbedaan nggak dari mindset kamu tentang orang yang kurus, orang yang mungkin gemoy? Karena kan ada orang yang dari sananya memang tulangnya tuh gede. Nah ini, Dengar. ini tos dulu nggak bang? Itu bukan besar, tapi tulangnya yang besar. Ya, tulangnya besar ya. Terus Iya, lanjut. tapi pas dicek darah, pas segala macam cek kesehatan jantung sehat gitu. Jadi kayaknya berat badan bukan tolok ukur gitu ya. Dan tolok ukur tuh kalau apakah kita sering kerjanya makan junk food terus, goreng-gorengan, nggak pernah kan olahraga. Di gitu. layar Indonesia, langsung saja spesifik ya, di layar kita ini kan punya beauty standard sendiri begitu loh. Yes, itu tuh berbeda dengan healthy lifestyle sih, karena ada juga orang yang kurus dengan cara yang tidak healthy kan banyak. Berat badan yang terlalu overweight begitu tidak menunjang karir. Kamu setuju nggak dengan stigma itu? Aku nggak tahu kalau buat orang lain, tapi bagi aku justru ketika aku lagi gendut banget, beratku tuh 76, aku malah secara karir aku dapat satu film yang judulnya Gendut Siapa Takut dan satu series Induk Gajah yang mewajibkan aku berberat badan besar. Jadi aku ngerasa tadinya kayaknya kalau di Indonesia nggak terima deh nih dengan artis yang public figure yang gendut gitu ya, tapi ternyata ada jalannya gitu. Aku juga nggak nyangka sih. Kenapa Bang Hensat? Bang Hensat kenapa? Coba. Kita dengarkan Bang Hensat. Biar ku gendut. Kenapa kok kayaknya seneng banget? Enggak maksud saya, ya itulah kehidupan gitu. Sometimes jalan orang kan beda-beda ya, Mas Anda tadi bilang begitu. Tapi saya ada pertanyaan boleh ya Mas? Iya. Tadi waktu off air, kan kita sempat bicara tentang politics tuh. Terus Politik. kamu bilang,
jangan deh, jangan ditanya tentang politik. Wah, kan kita cuma mau nanya doang. Kenapa nggak mau ditanya? Bahkan nggak mau ditanya tentang politik loh, bukan ngajak masuk politik. Iya. Kenapa? Karena aku banyak, gimana ya, aku kan bukan berada dalam jajaran atau duduk di posisi yang punya wewenang untuk ngambil keputusan yang bisa memperbaiki, memajukan negara ini ke arah yang lebih baik ya. Maksudnya aku banyak melihat orang-orang di luar sana yang punya influence besar. Mereka bersuara dengan sangat keras, tapi tetap aja perubahan kemajuan negara ini berada di tangan orang-orang yang bisa menciptakan keputusan gitu loh. Jadi aku mencoba untuk memberikan impact yang positif kepada masyarakat dengan cara yang aku bisa lakukan dengan reach yang aku punya gitu. Ada persamaannya loh dengan dua topik yang diomongin ini antara diet dan juga politik. Kenapa Karena tuh? dua-duanya harus bisa punya kemampuan untuk bisa menahan diri. Ya kan? Menahan diri. Dan tidak boleh rakus. Dan tidak boleh rakus. Betul, diet kan itu ada tidak boleh persamaannya. rakus kan? Menarik. Karena Iya. pada akhirnya kalau kita lihat sekarang, banyak banget orang-orang influencer-influencer yang berlomba-lomba dengan sindrom Messiah kompleks. Merasa dirinya paling benar atas kebenaran yang dia ucapkan. Jadi Messiah itu yang bahaya, Messiah kompleks. Karena dia merasa bahwa dia punya followers yang banyak, setiap kali dia posting orang dengerin, Yes. akhirnya ketika ada beda pendapat dia udah nggak mau dengerin lagi. Nah Apa itu namanya bedanya? rakus Betul. power. Rakus power. Jadi apa bedanya influencer ini sama para pejabat kita? Sama-sama aja pada akhirnya. Karena aku yakin pejabat adalah rakyat yang diberikan privilege. Tepuk tangan Gian. Betul. Tapi kan itu tidak mudah Marsyanda untuk Yang mana? menahan diri, mengendalikan diri, untuk menahan hawa nafsu, mengendalikan diri mau terhadap makanan, gaya hidup, itu kan nggak mudah. Tapi ketika Gimana kita tahu big why, what is alasannya kita tuh apa, itu akan sedikit lebih mudah dibanding kita nggak punya alasan atau tujuan. Alasan sih. terbesar kamu ketika kamu bisa menahan diri dan juga terus menjadi pribadi yang lebih baik, nggak rakus, nggak serakah, itu apa? Alasan terbesar kamu? Ini bukan soal berat badan ya. Oh iya, in general. Oke, alasan aku karena aku pengen ketika aku mati nanti aku mau diingat sebagai seorang healer dan seorang lover. Pencinta dan orang yang membantu orang lain bisa memperbaiki dirinya. Kenapa aku pengen healer? diingat sebagai itu. Kenapa healer? Apakah kamu udah merasakan luka sehingga kamu kemudian ingin mengobati orang lain atau Aku gimana? merasa tuh karir aku di dunia entertainment tuh bukan tujuan akhir aku. Justru itu menjadi jembatan yang membuat aku dikenal banyak orang, aku punya following, aku punya platform, di mana akhirnya platform itu aku pakai untuk sharing experience yang aku punya, cerita kisah nyata roller coaster yang aku punya dalam hidup aku dan membantu orang lain healing gitu. Jadi itu tujuannya sebetulnya, itu yang aku rasakan. Ya, Iya. Aku tertarik dengan statement mantra kamu tadi kan, I love my life, I love my life, I love my life. Tapi seringkali apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita rasakan tuh berbeda. Karena in realita banyak orang yang berpikir, ya itu kan yang diucapkan. Tapi kan kadang-kadang ketika hidup tidak baik-baik aja, rasanya pasti sedih, pasti kecewa gitu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya sehingga itu tidak menjadi sebuah kepalsuan ketika seseorang bilang I love my life, I love my life, tapi enggak juga kok gitu. Dan gimana cara kamu bisa mensinkron itu sehingga akhirnya itu sungguh-sungguh jadi kenyataan. Kayak ketika di titik terendah dalam hidup aku gitu ya, aku lagi ngerasa sendiri, tersesat, nggak punya tempat untuk bersandar. Aku tuh menemukan momen kayak aku melihat gitu ya, aku lagi di mobil, aku ingat ini titik terendah, salah satu titik terendah dalam hidup aku. Uangku dibawa kabur oleh manajerku waktu itu, aku lagi tidak ada job dan sebagainya lah. Terus aku ngeliat air hujan jatuh gitu, tiba-tiba hujan di sekitarku gitu. So aku ngeliat, wow, indah ya gitu, suasana ini nyaman banget. Dan aku ngerasa itu Tuhan lagi say hi ke aku. Padahal aku lagi habis nangis. Dan di situ aku ngerasa kayak gila ya, saat aku sendiri aja Tuhan mau bilang kalau, Ca, kamu gak sendiri. Walaupun kamu ngerasa sendiri, tapi aku tetap memegang tangan kamu dan kamu akan lihat segala sesuatu yang kamu hadapin sekarang akan ada kebangkitan suatu hari nanti. Dan itu dulu ya, itu tahun 2014 terjadi gitu. Dan memang benar ya, hidup itu musim kalau menurutku. Saat kita harus lagi di musim dingin yang gak nyaman, kita kayak kedinginan, kita kayak moodnya gak enak, nanti akan ada musim panas yang semuanya cerah, warna-warni, dan kita lebih nyaman, lebih outgoing, social gitu. Semuanya itu musim aja gitu. Kan tadi pasti banyak pelajaran ya. Terus Caca sampai ada nggak tahu bahwa gue nggak boleh sampai masuk ke situasi kayak gini nih, nanti gue bakal balik lagi ke yang di bawah kayak gitu-gitu tuh ada nggak? Pernah sampai nggak Ketakutan kepikiran ya? gitu? Wah gue nggak boleh Trauma. nih begini, ntar gue Lebih ini kali mendeteksi ya, mendeteksi kayak
kalau aku dalam situasi seperti ini aku bisa bete gitu misalnya. Iya ya kayak gitu-gitu tuh pernah nggak menyadari itu? Iya banget sih, karena kan aku pernah ada diagnosa bipolar disorder ya. Oke. Jadi untuk orang dengan kondisi mental yang punya diagnosa itu nggak boleh kurang tidur. Paling itu sih yang paling jelas aku bisa share sekarang lagi muncul di kepala aku itu. Kalau aku kurang tidur berturut-turut dalam 2 minggu gitu, aku bisa jadi lebih sensitif, bisa overthinking, dan jadi serba nggak nyaman ngapa-ngapain, kayak kepikiran apa-apa gitu. Jadi itu remnya aku kira-kira di situ sih, agar tidak masuk ke dalam siklus yang oversensitif gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.